Wow, itu udah dijelasin loh kelebihan kekurangannya lagi. Tinggal gimana kitanya lagi deh Mm-mm. menempatkan mau seperti apa. Oke, tapi Pak Eri, kira-kira apa aja sih produk unggulan dari Batavia yang cocok untuk investor pemula nih? Ya, sebenarnya semua reksadana kita kita unggulkan tentunya ya. Oke. Cuman mungkin kalau misalkan saya cerita sedikit, mungkin saya sebut beberapa produk Mhm. bagi investor pemula. Mau investor pemulanya itu konservatif ataupun pemulanya itu agresif, nomor satu cobainnya sedikit dulu. Setelah Mhm. tahu setelah tahu goyangannya kayak apa, nah barulah boleh ditambah gitu ya. Nah, buat yang konservatif, reksadana Batavia dan Akas Maxima, itu Mhm. reksadana pasar uang kita, itu boleh jadi pilihan yang paling cocok sih menurut saya, karena sudah cukup besar, 10 triliun. Mhm. Saat ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Terus kita pemilihan obligasi dan depositonya cukup hati-hati. Jadi returnnya sih bukan yang paling tinggi, tapi cukup lah, Mhm. just nice. Just nice 1 bulan terakhir itu sekitar 0,28%. Itu ideal banget lah untuk bisa dapetin return segitu dengan modal 100.000, 10.000, itu sudah bisa dapat segitu. Menurut saya itu sudah cukup ideal, walaupun bukan yang paling tinggi. Terus reksadananya sudah dari tahun 2007, jadi sudah cukup lama, track recordnya sudah 15 tahun, jadi bukan produk yang baru 1-2 tahun gitu ya. Jadi itu bisa jadi pilihan. Terus dana kelolanya 10 triliun, mayoritas investor perorangan, jadi udah banyak temennya lah di dalam gitu ya. Nah, terus mungkin yang kedua, teman-teman yang saya kalau pasar uang udah biasa, Ri. Nah, boleh Mhm. naik kelas ya. Naik kelasnya ke reksadana obligasi. Kita ada Batavia Dana Obligasi Ultima. Mhm. Itu strateginya obligasi durasi pendek. Ya, durasi pendek itu berarti obligasi yang naik turunnya lebih kecil. Karena tenornya nggak gitu panjang yang kita kumpulin di dalamnya. Buat teman-teman yang agresif, kita ada Batavia Dana Saham, Mhm. salah satu yang terbesar di Indonesia juga, dana kelolaannya 5 triliun, fokus strateginya big caps. Returnnya gimana, Ri? Menurut saya sih nggak jelek, tapi kalau ditanya paling tinggi nggak? Nggak. Kenapa? Karena big caps. Kalau big caps itu berarti fokus sama kualitas perusahaan yang ada di dalam portofolio. Contohnya bank-bank besar, BCA, Mhm. BRI, Mandiri gitu ya. Itu tahun lalu mereka bertiga labanya 120 triliun lebih. Nah, seminggu ini harga sahamnya turun atau naik? Turun. Ya, nggak apa-apa. Justru malah kesempatan untuk beli di harga diskon gitu ya. Karena kinerja fundamentalnya bagus gitu. Kalau saham-saham small medium cap, dia memang lebih dinamis harganya, lebih signifikan gitu ya. Tapi kualitas perusahaannya saya nggak bilang jelek, tapi tentunya tidak sebagus yang big caps tadi gitu ya. Dan secara teori memang yang small medium cap itu punya potensi untuk loncat-loncatan. Saya nggak bilang naik ya, loncat-loncatan itu lebih tinggi gitu ya. Kalau yang big caps itu memang akan cenderung loncat-loncatannya itu lebih sempit, ya, jadi lebih stabil karena kualitas perusahaan yang kita lihat. Jadi teman-teman kalau yang baru main saham atau baru investasi saham, saya sih saran Batavia Dana Saham. Kenapa? Mhm. Karena fokusnya di big caps. Jadi ibaratnya kalau lagi makan nasi Padang, Batavia Dana Saham tuh nasi putihnya. Wajib kudu mesti. Namanya orang investasi saham, portofolio intinya itu sebaiknya big caps. Saham-saham berkapitalisasi besar. Nah, nanti teman-teman kalau sudah lebih memahami pergerakan pasar, sudah bisa enjoy investasi, nah mungkin boleh tambahin lauk yang macam-macam, small medium cap, tematik, syariah dan lain-lain, itu silakan di dalam portofolio teman-teman. Oke, mau aku mention lagi nih kalau misalnya aset tadi produk reksadana di Batavia Prosperindo aset manajemen udah terdaftar di Provence di aplikasi Poems ID. Jadi bisa langsung dibeli di aplikasi Provence. Ada Batavia Dana Kas Maxima, ada Batavia Dana Obligasi Ultima, Batavia Dana Saham, Batavia Dana Saham Optimal, Batavia Dana Saham Syariah, Batavia LQ45 Plus. Semua itu udah bisa sobat Philip temukan di aplikasi Poems ID di supermarket Texana Provence ya. Jadi nanti balik lagi kayak gimana mau tujuannya apa kayak Pak Eri bilang tadi, mau saham boleh, mau obligasi boleh, tapi atur dulu ininya, profil resikonya sama tujuannya tadi apa. Bener ya Pak Eri ya?
Tapi Pak Eri, aku mau nanya lagi nih Pak Eri. Gimana sih kalau misalnya cara sederhana memilih produk reksadana yang sesuai dengan profil resiko? Balik lagi nih kita nih, Mm-mm. bongkar lagi. Jadi kalau secara umum profil resiko tuh di Indonesia paling umum ya. Sebenarnya sih eh, saya lupa kalau nggak salah sih OJK ngaturnya bagi jadi 4 ya. Tapi actualnya ada yang bagi jadi 3, bagi 5, bagi 6, bagi 7 juga ada. Semakin canggih semakin banyak lapisannya. Secara umum kalau saya boleh bagi 4 lah ya, itu yang paling gampang. Yang pertama kalau konservatif itu biasanya selalu kita sarankan reksadana pasar uang. Yang konservatif ini adalah orang-orang yang lebih mementingkan keamanan dana daripada pertumbuhan dana. Nah, ini pasar uang. Terus ada yang mulai konservatif moderat gitu ya. Konservatif moderat ini mulai berani mengambil risiko. Nah, ini bisa di reksadana obligasi. Ya, kenapa reksadana obligasi dianggap konservatif moderat? Karena harga obligasi memang bisa naik turun, tapi obligasi bagi kupon. Jadi bisa saling offset ya antara naik turunnya harga sama kupon yang stabil itu bisa saling offset. Terus moderat agresif ya ini campuran, biasanya reksadana campuran. Ada obligasinya, ada sahamnya. Lebih volatile karena saham pasti volatile. Nah, buat yang agresif reksadana saham ya. Nah, itu secara profil resiko. Tapi nanti harus ditambah lagi dengan jangka waktu. Jadi misalkan sobat Philip misalkan agresif, tapi kebutuhan finansialnya 1 tahun, ya bukan reksadana saham juga. Jadi secara profil resiko betul bisa investasi di reksadana saham, tapi secara jangka waktu itu keblok 1 tahun itu bukan reksadana saham. Jadi pertama pendekatannya adalah profil resiko dulu. Ini yang menentukan kita itu boleh investasi kemana aja. Setelah itu jangka waktu. Nah jangka waktu itu akan menentukan produk pilihan yang tadi ada itu yang mana yang bisa kita pakai. Soalnya saya kadang-kadang ketemu juga sama investor Zaki yang dia bilang risk profile saya agresif, berarti saya harus invest saham. Saya bilang enggak. Risk profile agresif artinya boleh investasi saham, bukan harus investasi saham. Karena investasi saham mau bukan saham itu ditentukan lagi oleh kebutuhan finansial kita. Kalau dana darurat, ya masa dana darurat reksadana saham kan nggak cocok. Misalkan bayar anak sekolah, saham boleh dong, boleh, tapi anaknya sekolahnya tahun depan, ya nggak cocok gitu. Jadi jangka waktu itu menjadi filter kedua pilihan produk yang akan menentukan pilihan produk kita. Oke, berarti tadi filter-filter dari Pak Eri tadi profil resiko sama jangka waktu dan juga tujuannya juga ya Pak Eri ya, nggak boleh lupa ya Pak Eri ya. Dan aku mau mention juga tadi produk aset manajemen yang terdaftar Batavia tadi produk-produk reksadanya udah bisa dibeli di Provence dengan menggunakan fitur-fitur dari aplikasi Poems ID. Ada Smart Plan, ada Smart Start juga yang pastinya itu bakal mendukung Sobat Philip nanti lebih maksimal untuk berinvestasi reksadananya ya. Oke, saat ini kita baca comment section ya Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Sarah ini udah banyak nih kayak ini. Siap. Oke, selamat sore. Bagaimana kalau perusahaan tempat investasi itu tutup? Apakah dana kita oke? Wah banyak banget ini. Sebentar ya Pak, saya baca dulu nih ya Pak. Iya. Kalau investasi reksadana enaknya langsung banyak atau tiap bulan rutin Pak? Itu gimana tuh Pak? Oke. Jadi kalau saya sebenarnya lebih suka menyarankan investasi itu menggunakan proporsi dari pendapatan kita. Jadi bukan sebaiknya banyak, sebaiknya sedikit, sebaiknya bulanan, tapi dari income kita. Misalkan kita proporsi income kita. Jadi misalkan kita gajian nih, orang gajian gitu ya. Setiap terima gaji 20% investasi. Seperti itu. Setiap bonusan 20% investasi. Setiap THR-an 20% investasi. Jadi bukan ada uang banyak kita masukin banyak, ada uang sedikit kita masukin sedikit atau maksa, enggak, tapi lebih pakai proporsi aja. Jadi kita konsisten. Kalau misalkan kita udah tentukan kita mau investasi 15%, setiap bulan gajian 15% kita masukkan.
Lalu misalkan kita punya bonus 15% kita masukkan. Kita punya komisi 15% kita masukkan. Kita punya THR 15% kita masukkan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau profesional investor, mungkin memang lebih bisa masuk besar-besar. Karena biasanya dia lebih mampu untuk menganalisis market momentum. Jadi memang dia lebih dimampukan untuk masuk besar-besar karena dia mampu menganalisis market momentum. Tapi kalau kita investor awam, investor general, menurut saya lebih fokus secara berkala saja. Karena kalau market turun, yang berkala itu biasanya lebih tinggi daripada yang sekaligus. Ya. Cuman mungkin nggak bisa lewat IG Live nih kalau yang begini ya teman-teman ya. Kan kalau IG Live kita ngobrolnya santai. Kalau udah ngomong angka detail, nah itu harus harus presentasi atau harus ketemuan. Tapi data membuktikan Zaki, pada saat market menurun, investasi bertahap lebih sering menguntungkan dibandingkan dengan investasi yang sekaligus. Oke. Terima kasih sudah bertanya dan dijawab langsung sama Pak Eri tadi. Ini langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Dari Ben Rizal Effendi, selamat sore. Bagaimana kalau perusahaan tempat investasi itu tutup? Apakah dana kita dijamin atau hilang? Gimana tuh Pak? Siap. Jadi yang namanya reksadana itu perkawinan dua perusahaan. Ya. Satu manajer investasi Batavia, perusahaan saya. Yang satu lagi Bank Custodian. Saya ambil contoh Batavia dan Nakas Maxima. Manajer investasinya Batavia, Bank Custodian-nya HSBC Indonesia. Ini Bank Custody. Jadi kalau Ben Rizal subscribe lewat agen penjual Philip, nanti uangnya itu ditransfer sama Philip ke HSBC, nggak ke saya. Ya, jadi langsung ditransfer ke Bank Custody. Tapi saya yang nentuin belinya apa. Tapi yang pegang uangnya si HSBC. Nah, amit-amit, ya jangan perusahaan saya ya Ben Rizal ya, perusahaan orang lain lah. Manajer investasinya satu dan lain halnya harus tutup. Nah, uangnya itu di Bank Custody. Nah, mungkin saya langsung lanjutin lagi Ben Rizal. Kalau misalkan custody-nya tutup gimana? Harta reksadana adalah harta titipan. Jadi tidak masuk buku kita. Itu off balance sheet, harta titipan. Jadi pasti aman. Pasti aman. Aman jumlahnya ya. Harga mau naik mau turun tetap tuh, Zaki. Kan namanya investasi ya. Harga tetap naik turun. Tapi barangnya tuh ada. Maksudnya gini, kalau isinya 100 lembar saham, 100 lembar itu pasti masih utuh di Bank Custody. Karena harta titipan, nggak boleh diapa-apain. Tapi harga dari 100 saham itu naik atau turun, ya tergantung pasar. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga kejawab ya Ben Rizal Effendi ya, dengan jawaban dari Pak Eri tadi. Selanjutnya kita bacain dari Muhammad C. Negara .9. Investasi di reksadana apakah dapat dividen juga, Pak? Tuh, gimana tuh, Pak? Bisa. Jadi tergantung reksadananya, mau bagi dividen keluar atau enggak. Ya. Mayoritas sih nggak bagi dividen. Kalau di Indonesia lebih banyak reksadana yang tidak bagi dividen. Kalau di luar negeri banyak yang bagi dividen. Tapi ada di Indonesia yang bagi dividen. Oke, semoga udah terjawab ya, Muhammad C. Negara 9. Selanjutnya kita bacain dari Julhak. Maaf, masih newbie di reksadana. Nggak apa-apa, Julhak. Apakah reksadana ada imbal hasil per bulan? Gimana tuh Pak Eri? Ada yang bagi hasil per bulan ada. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, jawabannya mirip sama yang sebelumnya, banyak kan enggak. Tapi ada, ya ada. Reksadana kami juga ada yang bagi imbal hasil per bulan ya. Cuman di Indonesia memang lebih jarang, ya lebih jarang. Karena di Indonesia itu takut investor yang belum paham, takutnya kesaru sama deposito. Jadi memang lebih banyak nggak dibagikan. Sebenarnya bisa-bisa aja. Itu fitur yang sangat mungkin kok. Dan ada di Indonesia. Kita juga punya. Cuman memang nggak banyak.